Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam hal ini, kami berdiskusi tentang tokoh ilmuwan pada abad pertengahan, salah satunya Ibnu Nafis dan Al-Zahrawi. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Ada Ritis Pramesti, Agung Nur Hasan, Pujo Prabowo, dan Jumia Christine. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai presentasi kelompok kami ya. Beliau adalah Ibnu Al-Nafis. Ibnu Nafis atau biasa dipanggil Ad-Dimashqi. Beliau lahir di Damaskus atau yang saat ini wilayah Suriah pada tahun 1213 Masehi. Dan beliau wafat di Kairo atau yang saat ini wilayah Mesir pada tahun 1288 Masehi. Beliau menghabiskan masa mudanya di Damaskus. Selain itu, beliau juga dipanggil dengan Al-Misri. Hal tersebut dikarenakan beliau menghabiskan sebagian besar usianya di Kairo dan beliau memiliki ikatan yang kuat dengan Mesir dan penduduknya. Ibnu Nafis juga dikenal sebagai pakar hukum Islam bermazhab Syafi'i. Pada tahun 1236, beliau menyelesaikan pendidikannya di bidang kedokteran dan hukum Islam. Dari Rumah Sakit Al-Nasiri, beliau belajar banyak hal mengenai dunia kedokteran. Berkat keuletannya tersebut, beliau pun diangkat menjadi direktur rumah sakit. Sebagai seorang dokter, Ibnu Nafis tidak pernah merasa puas dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya. Beliau terus memperkaya pengetahuannya melalui berbagai observasi. Beliau adalah dokter pertama yang mampu menerangkan secara tepat tentang paru-paru dan memberikan gambaran mengenai saluran pernapasan. Juga interaksi antara saluran udara dengan darah dalam tubuh manusia. Ibnu Al-Nafis dianugerahi gelar Bapak Fisiologi Sirkulasi dan mematahkan klaim Barat bahwa Sir William Harvey adalah pencetus teori sirkulasi paru-paru. Hal tersebut dikarenakan Sir William Harvey mencetuskan teori tersebut pada tahun 16 Masehi dan Ibnu Al-Nafis mencetuskan teori seperti itu pada tahun 13 Masehi. Ibnu Nafis menggunakan beberapa metode, yaitu metode survei, observasi, dan percobaan. Ia mempelajari ilmu kedokteran melalui pengamatan terhadap segala gejala dan unsur yang mempengaruhi tubuh. Menurut Ibnu Nafis, selain menggunakan pengobatan, memeriksa unsur-unsur penyebab munculnya penyakit juga perlu. Selain itu, ia juga memaparkan mengenai fungsi pembuluh arteri dalam jantung sebagai pemasok darah bagi otot jantung. Penemuannya mengenai peredaran darah di paru-paru ini merupakan penemuan yang menarik. Sehubungan dengan hal itu, Ibnu Nafis dianggap telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu kedokteran di Eropa pada abad 16. Lewat penemuannya tersebut, para ilmuwan menganggapnya sebagai tokoh pertama dalam ilmu sirkulasi darah. Al-Zahrawi, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Chasis di Eropa yang lahir pada tahun 936 di Cordova, Spanyol. Beliau dikenal sebagai seorang dokter dan ahli bedah muslim Spanyol. Dia mengembangkan ilmu pada masa pemerintahan Abdurrahman III pada tahun 912 sampai tahun 961. Al-Zahrawi mengawali karir sebagai dokter bedah dan pengajar di beberapa sekolah kedokteran. Namanya mulai menjadi bahan perbincangan di dunia kedokteran setelah bukunya yang berjudul At-Tasrif Liman Ajiza an At-Talif atau metode pengobatan yang diterbitkannya. Dalam buku itu, Al-Zahrawi menguraikan sejumlah hal baru dalam bidang kedokteran. Yaitu buku tersebut merupakan catatan perjalanannya sebagai seorang dokter selama 50 tahun. At-Tasrif Liman Ajiza an At-Talif juga dianggap sebagai ikhtisar ensiklopedia kedokteran. Pada abad pertengahan, At-Tasrif Liman Ajiza an At-Talif diterjemahkan dalam bahasa Latin. Selanjutnya sejumlah editor Eropa ikut menerjemahkan karya tersebut. Buku dengan sejumlah diagram dan ilustrasi berbagai alat bedah yang pernah digunakan Zahrawi ini kemudian menjadi buku wajib mahasiswa kedokteran.
Selain menciptakan buku, Al-Zahrawi juga menciptakan alat bantu operasi, yaitu kelompok alat yang diciptakan adalah instrumen untuk mengoperasi bagian dalam telinga, instrumen untuk memeriksa internal saluran kencing, dan instrumen untuk membuang sel asing dalam kerongkongan. Beliau juga terkenal sebagai pakar operasi yang pandai mengaplikasikan berbagai teknik untuk 50 jenis operasi yang berbeda. Ia adalah dokter pertama yang menguraikan operasi klasik untuk kanker payudara dan teknik menghilangkan batu ginjal dan teknik membuang kista pada kelenjar tiroid. Berikut kami lampirkan penemuan dari Ibnu Nafis. Di sini ada gambar mengenai aliran pembuluh darah yang ditemukan oleh Ibnu Nafis. Dan di sini ada penemuan dari Al-Zahrawi, yaitu alat-alat bedah seperti gunting dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.